Oke, selamat sore lagi ya semuanya. Tadi mohon maaf, Zoom meeting kita terputus. Kurang tahu ya, mungkin karena sinyal atau satu hal ya, mungkin itu salah satu resiko kita menggunakan online ya. Oke, mungkin nanti tadi saya jelasinnya baru sampai di jenis data gitu kan, untuk mempersingkat waktu ya, karena penjelasan data dan juga jenisnya itu seharusnya sudah di atas kan. Jadi saya lebih fokus kepada bagaimana proses pengolahan melalui SPSS gitu. Sebelum kalian paham dulu tentang SPSS, jadi ada kalanya saya mengingatkan kembali tentang jenis-jenis atau skala data atau skala pengukurannya. Nah, skala data itu ada 4: nominal, ordinal, interval, sama rasio. Jadi nominal sama ordinal itu masuk data kategorikal, kemudian interval dan rasio itu masuk numerik gitu ya. Jadi skala data numerik. Nah, untuk nominal ini adalah skala data yang digunakan jika tidak ada perbedaan antara pilihan A dan B gitu. Nah, contohnya di sini adalah jenis kelamin. Jadi tidak bisa membedakan bahwa jenis kelamin laki lebih bagus daripada jenis kelamin perempuan. Nah, itu skala nominal namanya. Kalau misalnya baik buruk itu kan bisa kita bedakan. Yang baik lebih bagus, yang buruk lebih jelek. Nah, itu bukan skala nominal. Skala nominal lainnya lagi adalah agama gitu misalnya. Agama Hindu, Islam, kita tidak pernah tahu agama Hindu lebih bagus nggak daripada Islam. Nah, kalau tidak ada strata, tidak ada pembeda, maka ini disebut dengan skala nominal. Sedangkan kalau skala ordinal, dia lebih kepada strata, ada pembedanya. Seperti yang tadi saya bilang, baik, ada buruk, ada baik, cukup, kurang, dan lain sebagainya. Nah, tapi ini tidak ada batasan interval yang jelas. Bagaimana kalau ada batasan interval yang jelas? Ini disebut data interval. Data interval ini sejenis dengan data ordinal, tetapi kalau data interval, dia ada interval yang sama atau tetap antara satu klasifikasi dengan klasifikasi lainnya. Nah, sedangkan jika data rasio itu ada nol mutlaknya. Jadi, walaupun angka 0 itu bisa merubah klasifikasinya. Misalnya dari 0,1 itu bisa merubah klasifikasi data yang lainnya. Nah, itu adalah skala rasio. Contohnya adalah suhu tubuh. Jadi kalau 36,5 terhadap 37 itu bedanya 0,5. Sedangkan klasifikasinya kalau 36,5 masih belum panas ya, 37 sudah meriang. Nah, itu sudah ada pembedanya. Dengan hanya nilai 0, yang nilai mutlak 0 itu sudah masuk ke dalam rasio. Nah, kemudian sebelum masuk ke SPSS, ada yang disebut dengan analisis data gitu kan. Jadi apa sih yang kita mau pakai? Kenapa kita bisa pakai chi-square? Kenapa kita bisa pakai Spearman? Kenapa bisa kita pakai uji T independen? Nah, itu harus ada dulu skala datanya dan kombinasi datanya. Jadi ada variabel independen, ada variabel dependen. Variabel independen itu adalah variabel bebas, sedangkan variabel dependen itu adalah variabel terikat. Jadi kita lihat dulu. Kalau variabel independennya kategorik, variabel dependennya bagaimana gitu ya. Jadi ini sangat-sangat berpengaruh terhadap analisis data yang digunakan. Misalnya contohnya ya, yang saya gunakan judulnya adalah efektivitas penggunaan terapi musik klasik Bali terhadap lama kala 1. Jadi variabel independennya adalah pemberian musik klasik Bali, variabel dependennya itu adalah lama kala 1. Nah, dari data itu sekarang peneliti mau nentuin nih, variabel independen itu kategori atau numerik. Ya, misalnya yang saya bilang adalah variabelnya adalah efektivitas terapi musik kan. Jadi antara diberikan sama tidak. Nah, berarti itu ordinal kan? Itu adalah data kategori. Kemudian lama kala 1. Lama kala 1-nya saya klasifikasikan jadi baik, cepat atau lambat. Nah, itu adalah data ordinal juga, sehingga kategori. Nah, variabel ini masuk ke dalam kombinasi yang ketiga, data kategori dengan data kategori gitu ya. Nah, setelah kalian tahu ini data kategori atau sebaliknya data numerik atau lain sebagainya. Nah, saya perkenalkan dulu yang namanya uji statistik untuk uji beda atau compare mean.
Jadi ada uji T independen, ada uji Mann-Whitney, ada uji T berpasangan, uji Wilcoxon, uji ANOVA, dan Kruskal-Wallis. Untuk satu-satu ya, sebenarnya saya bingung juga jelasinnya dari mana, karena ini mata kuliah yang sangat padat gitu kan sebenarnya. Untuk compare mean atau uji beda itu adalah menganalisis efektivitas atau perbedaan. Jadi, ketika kalian melakukan penelitian dengan menggunakan kelompok kontrol, misal, saya melakukan penelitian Bu, mau lihat indeks brachial index ABI, nilai ankle brachial index pada lansia yang diberikan senam kaki dengan yang tidak. Nah, yang tidak itu masuk kelompok kontrol, yang diberikan itu masuk kelompok perlakuan. Nah, itu menggunakan uji T independen. Tapi ketika kelompok kalian tidak berpasangan, misalnya, Bu, saya mau menilai kalau misalnya perbedaan nilai ABI pada lansia sesudah diberikan senam kaki sama sebelum diberikan senam kaki. Nah, itu satu kelompok. Jadi yang digunakan adalah uji Pearity test. Ya. Nah, kalau dia non-parametrik, artinya datanya tidak berdistribusi normal ketika kalian melakukan uji analisis normalitas dan uji distribusi normal, ternyata dia tidak ada distribusi normal ya, lengkungannya nggak bagus. Yang digunakan jika kamu menggunakan kelompok kontrol adalah Mann-Whitney, sedangkan yang tidak menggunakan kelompok kontrol itu menggunakan Wilcoxon. Nah, ketika data variabelnya dia lebih dari 2 pada data variabel independen, ya, perbedaan nilai A, B, C terhadap apa gitu kan. Nah, itu menggunakan ANOVA. Ya, untuk Kruskal-Wallis ini adalah non-parametrik, uji non-parametrik. Nah, yang kita mau bahas hari ini adalah uji yang mungkin di pertemuan selanjutnya ya, kita bahas tentang uji T independen sama Mann-Whitney. Nah, ini kombinasinya. Jadi, jika desainnya pre dan post gitu kan, desainnya pre dan post, kemudian tidak ada kelompok kontrol, jadi yang dinilai adalah sebelum dan sesudahnya, itu menggunakan uji Pearity test gitu ya, atau uji T pasangan. Kalau di sini namanya uji T pasangan, tapi sebenarnya nama ilmiahnya adalah uji Pearity test. Nah, jika dia datanya non parametrik, itu menggunakan Wilcoxon. Tapi kalau misalnya desainnya dia tidak ada pre dan post, menggunakan kelompok kontrol, itu ujinya T independen. Tapi kalau datanya non parametrik, menggunakan uji Mann-Whitney, gitu ya. Nah, kalau uji bedanya lebih daripada dua variabel, lebih atau sama dengan dua variabel, itu menggunakan uji ANOVA. Ya, kalau dia signifikan hasilnya dari beberapa syarat untuk masuk uji ANOVA, kita bisa masukkan kepada data LSD atau Turki, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan uji statistik untuk melihat dari beda rata? Banyak sekali. Nah, seperti ini contohnya ya. Untuk tabel kita kalau pakai chi-square itu lebih kepada menggunakan data tabel 2x2 gitu. Jadi gimana data yang didapatkan antara AB dengan CD gitu pada tabel 2x2. Nah, untuk penggunaan chi-square ini biasanya kita menggunakan variabel independen dan dependen yang sama-sama kategori. Jadi variabel independennya adalah kategori, variabel dependennya kategori, dengan tujuan untuk melihat beda ratanya, bukan tujuannya membandingkan atau melihat efektivitas. Jadi itu catatannya ya. Nah, bagaimana dengan korelasi gitu kan? Korelasi Spearman, korelasi Pearson. Kalau dia penggunaan korelasi, ini lebih kepada variabel dengan skala interval. Ketika skalanya dia interval, kemudian dia mau melihat uji beda rata, yang digunakan adalah korelasi. Jika datanya dia lebih dari 30 responden atau ketika diuji normalitaskan dia ternyata berdistribusi normal, pakailah korelasi Pearson. Tapi kalau misalnya dia tidak berdistribusi normal atau datanya tidak homogen atau
datanya tidak normal, maka yang digunakan adalah uji non parametrik, itu adalah uji korelasi Spearman gitu ya. Nah, untuk regresi saya nggak jelaskan ya, karena itu wewenangnya Pak Jeroyos kemarin, jadi saya anggap kalian sudah paham. Nah, untuk hasil untuk video penjelasan selebihnya itu bisa kalian nanti tanyakan, bisa lewat pribadi atau bisa lewat telepon melalui WA bisa, karena ini terkait dengan pengertian dulu ya sebelum bisa masuk ke SPSS. Soalnya kalau saya tiba-tiba masuk ke SPSS, kalian akan bingung kapan menggunakan Chi-square, kapan menggunakan Spearman dan lain sebagainya. Oke? Ya, jadi nanti jika ada pertanyaan silakan langsung hubungi saya lewat WA. Ya, saya nggak jadi pakai YouTube ya, soalnya saya langsung share aja ke WA. Nanti saya yakin deh kalian semua bisa menonton gitu, mau masuk ataupun enggak ya. Nanti di pertemuan selanjutnya baru saya cek absensinya. Nanti di sana saya akan kasihkan tugas sehingga saya bisa tahu siapa yang menonton dan paham tentang video saya. Oke. Jadi setelah video ini akan ada video yang kedua terkait dengan bagaimana cara memasukkan variabel ke SPSS dan mengolahnya gitu. Ya, oke, terima kasih.